Karena yang paling mengerikan nanti adalah Artificial Intelligence. Saya tidak membicarakan mengenai AI yang akan memberontak dan menguasai dunia layaknya Skynet di film Terminator. Well, mungkin benar, tapi masih terlalu jauh ke depan. Namun membayangkan fakta bahwa pada saat AI nantinya semakin sempurna, maka intelijensi manusia akan sangat-sangat jauh tertinggal dibandingkan ciptaan mereka sendiri. Dan momen di mana sebuah super AI nanti berhasil dibuat, maka itu akan mengawali peradaban baru umat manusia dengan percepatan yang sangat dahsyat. Dan saya khawatir manusia tidak akan mampu menghandle percepatan itu. Skenario di mana AI akan berperan dalam teknologi sangatlah berbeda dengan era perkembangan revolusi industri pertama hingga keempat yang masih dalam jangkauan manusia. Saya akan memberikan beberapa analogi mengenai seberapa mengerikannya super AI ini nanti, yang kemungkinan besar akan segera diwujudkan. Andreas Kaplan dan Michael Heinlein mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar, untuk belajar dari data tersebut, dan menggunakan pembelajaran tersebut guna mencapai tujuan dan tugas tertentu melalui adaptasi yang fleksibel. Ketika AI mencapai tahap tertentu, manusia hanya perlu memasukkan seluruh data lengkap mengenai ilmu pengetahuan yang ada dalam kehidupan ini ke dalam sebuah AI. Khususnya masa di mana manusia berhasil mendekode berbagai hal dari tubuh manusia seperti DNA, genetik, maupun sistem syaraf. Begitu juga dengan semua ilmu pengetahuan yang telah ditemukan seperti rumus matematik, fisika, kimia, maupun biologi. Maka bukan tidak mungkin, berkat AI, obat kanker maupun HIV akan dapat ditemukan dalam hitungan menit bahkan detik saja. Otak manusia hanya mampu berkonsentrasi pada beberapa tas saja. Setelah itu mereka perlu melakukan riset secara fisik yang entah berapa ribu kali dilakukan dan berapa ribu jam dihabiskan. Namun kecepatan superkomputer dari sebuah AI di masa depan akan memproses data dengan luar biasa cepat. Mereka mampu memproses dan mensimulasi jutaan kemungkinan task dan percobaan dalam waktu yang bersamaan di detik yang sama. Yang artinya akan sangat menghemat segala waktu maupun tenaga dengan luar biasa signifikan dan tidak pernah terpikirkan. Salah satu contoh yang paling mudah kita pahami adalah seperti yang ditampilkan oleh film-film Hollywood seperti Avengers Endgame yang dilakukan oleh Tony Stark. Di mana untuk menemukan rumus tertentu yang belum pernah ada, Tony Stark cukup memberikan beberapa perintah tertentu dan semua kemungkinan akan diterjemahkan langsung oleh AI tersebut. Jika kanker dan HIV hanyalah sebuah permulaan, bagaimana jika super AI nanti menemukan solusi untuk regenerasi sel tubuh manusia, sehingga manusia tidak akan pernah menjadi tua? Ini bukan sekedar imajinasi belaka, namun sesuatu yang bisa diperhitungkan. Hal sama ketika manusia menemukan kalkulator pertama kalinya, kemudian komputer, dan selanjutnya mungkin adalah super AI. Setelah itu, inilah kemungkinan skenario yang akan terjadi pada revolusi industri dan society selanjutnya ketika cloud, big data, robotik, dan AI mulai merajalela. Big data akan memiliki tingkatan yang sangat berbeda dibanding saat ini, di mana nantinya saat kita online ke dalam dunia digital, semua orang tidak lagi anonim dan akan teridentifikasi. Dan tidak hanya sekedar teridentifikasi saja, namun big data ini akan memegang seluruh kisah hidupmu. Mengingat internet sudah menjadi kebutuhan primer kita saat ini setiap hari, jam, menit, bahkan detiknya. Tahukah kamu bahwa data kita yang telah masuk ke dalam internet itu sifatnya permanen? Saat kita login dengan atau tanpa akun, big data akan terus mencatat seluruh kegiatan kita di dunia maya. Apapun yang kita tonton, apa yang sering kita cari, dan apa yang pernah kita upload di dalamnya, semua itu bersifat permanen dan tidak pernah bisa dihapus. Dan itu tetap berlaku hingga di masa depan nanti. Ketika sebuah AI machine learning berkombinasi dengan big data, setiap orang akan punya historinya masing-masing sebagai sebuah database. Tidak hanya itu, namun juga transaksi keuangan, pekerjaan, relasimu, kemana saja kamu, bahkan kebiasaan tidur dan bangunmu di pagi hari. Dan AI tersebut nantinya mungkin dapat menyeleksi setiap individu berkualitas maupun tidak melalui itu. Mungkin pekerjaan HRD di masa depan akan semakin mudah ya. Betapa mengerikannya big data ini di masa depan nanti. Sedikit mengingatkan saya pada sistem perilaku manusia yang dihitung sebagai amal ibadah dan dosa. Semuanya itu tercatat dan tidak dapat kita sembunyikan dan akan berdampak secara real time. Dan jika seluruh database manusia telah tercatat, selanjutnya tentu saja diperlakukan sistem rating dan karma yang akan berimbas kepada seluruh pekerjaan kita maupun status sosial kita di masa depan tentu saja. Jadi mungkin di masa depan balasan dari sebuah karma akan datang lebih cepat, bahkan real time. Bisa dibayangkan jika pemerintah punya kendali untuk menonaktifkan kita dari semua fasilitas digital yang nantinya bakalan terkoneksi dan sinergi. Akan jadi seperti apa orang itu nanti? Di masa depan, ketika para ilmuwan kita berhasil mendekode genetika maupun sistem saraf neuron, kita akan banyak melihat berbagai macam penyakit akan bisa disembuhkan. Begitu juga dengan regenerasi sel yang mampu menghindari penuaan maupun menyembuhkan luka dengan cepat. Karena saat ini mereka sudah mengembangkan sebuah nanobot, di mana robot berukuran mikro ini akan mampu bekerja di bawah jaringan kita untuk melakukan semua urusannya. Begitu juga dengan organ-organ buatan yang dinamakan xenotransplantasi organ manusia,
di mana kita akan segera memproduksi organ-organ seperti ginjal, paru-paru, bahkan jantung buatan yang diproduksi dari seekor babi. Kenapa babi? Karena kenyataan pahitnya babi yang dianggap haram ternyata memiliki kode genetika yang luar biasa mirip dengan manusia. Jauh melebihi hewan-hewan lain yang ada di bumi ini. Ironis ya. Dan setelahnya kita bakal melihat juga manusia-manusia cyborg, yaitu manusia dengan tangan buatan, kaki buatan, mata, dan lain sebagainya. Yang parahnya lagi, kemungkinan besar hal ini dilakukan tidak sebagai keterpaksaan, namun sebagai sebuah modifikasi untuk meningkatkan produktivitas kita sebagai manusia. Hal ini bukanlah science fiction, karena para ilmuwan kita saat ini sudah berhasil mengembangkan sebuah robotik yang dihubungkan dengan sistem syaraf yang dapat kita kendalikan hanya dengan pikiran kita saja. Bahkan bisa kita remote dari jarak yang sangat jauh. Terdapat juga robot avatar yang dapat kita kendalikan dari jarak jauh untuk melakukan aktivitas yang tidak mampu kita lakukan karena kekurangan fisik kita. Di masa depan, semuanya yang kita lihat pada film-film science fiction akan menjadi pemandangan sehari-hari. Dan yang paling mengerikan dari itu semua, waktunya akan tiba dengan lebih cepat dari yang kita semua bayangkan saat ini. Karena banyak futuris yang meramalkan bahwa era ini kemungkinan mulai terrealisasi pada tahun 2030 hingga 2050 saja. AI dan robotik akan sangat merajalela, dan mungkin itu adalah awal baru bagi peradaban umat manusia yang akan menjadi revolusi industri tahap kelima, di mana manusia dengan robot akan hidup bersama-sama. Tapi transisi itu pasti akan menjadi sebuah konflik besar nanti di mana manusia mulai mempertanyakan peran mereka di dunia yang semakin kecil dan terbatas. Di tahap ini saya jamin manusia-manusia malas yang tidak berevolusi untuk menjadi lebih baik akan terpinggirkan ke dunia luar secara otomatis. Komputer akan berubah menjadi sebuah AI saja, yang terkoneksi dengan hampir semua benda, dan bentuk smartphone sudah berevolusi menjadi wearable gadget yang berada di mana-mana. Misalnya katakan saja Google Glass masa depan nanti akan merekod semua yang kita lihat 24 jam non-stop. Dan semua data tersebut otomatis terkirim ke jaringan cloud secara real time. Standar kamera yang memiliki kemampuan face recognition akan berada di setiap titik kota, dan semuanya terkoneksi dengan jaringan big data yang di dalamnya menyimpan database setiap manusia. Sepertinya kejahatan akan berkurang cukup drastis deh. Dan teknologi 3D printer akan mencapai puncaknya di mana manusia akan bergantung banyak pada teknologi ini untuk membuat sebuah konstruksi maupun berbagai jenis benda pribadi mereka sendiri secara custom dan tidak lagi membeli produk massal. Masa di mana bentuk fisik dari uang benar-benar punah, dan kemungkinan besar sistem blockchain yang digunakan pada uang digital masa kini seperti Bitcoin akan mulai digunakan sebagai role model pengembangan sistem pertukaran di masa depan nanti, karena dianggap paling aman dan terbuka dari serangan cyber. Bahkan para futuris dan ekonom beranggapan bahwa nantinya mata uang yang bertahan di dunia ini hanyalah US dollar, euro, renminbi, dan yen, dan satu alat tukar digital yang akan diakui seluruh dunia sebagai alat tukar digital. Dan mungkin di masa yang lebih jauh lagi, ketika semua jaringan ini dikuasai oleh sebuah otoritas tunggal yang menjalankan semua sistemnya secara global, mungkin nantinya dunia ini hanya punya satu jenis mata uang digital saja. Atas dasar digitalisasi yang begitu masif dan sangat terbuka ini, tentunya dunia akan punya kelemahan baru berikutnya, yaitu keamanan cyber, yang mungkin akan biasa kita lihat sebagai cyber attack dan cyber war di masa depan. Karena seluruh infrastruktur dan fasilitas akan digerakkan secara digital, sehingga perang intelektual adalah perang berikutnya. Jangan heran kalau di masa depan nanti, seorang ahli jaringan cyber security akan menjadi idola baru bagi bangsanya. Misalnya karena berhasil menghalau sebuah virus yang dikirim untuk merusak infrastruktur jaringan sebuah negara. Ya, saya tahu yang kamu pikirkan. Neo, The Matrix.